Saudara, Berita Manado kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Rachel Angelika. Sejumlah informasi penting dan teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut, kami sajikan 3 berita utama hari ini. Warga Desa Leilem Minahasa keluhkan biaya angkut sampah yang mahal. Sejak dibuka 1 Mei, KPU Kepulauan Sangihe belum terima pendaftaran calon legislator. Menikmati ratusan terumbu karang dan biota laut di Taman Bawah Laut Bunaken. Selain 3 berita utama tadi, kami juga menyajikan berita menarik lainnya. Berikut berita pertama. Desa Leilem Minahasa telah menerapkan program jemput sampah di rumah-rumah warga 2 kali seminggu. Untuk menunjang program ini, setiap keluarga dibebankan biaya Rp30.000 per bulannya. Selain mempermudah warga, program ini dapat mencegah pembuangan sampah sembarangan sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Namun tidak semua warga mengikuti program ini karena biayanya yang tergolong mahal bagi warga yang kurang mampu. Kurang lagi mengkonsumsi itu makanan-makanan yang banyak sampah, misalnya kopi mix, itu kan banyak sampah, super mie. Jadi tante kurang sampah, kan percuma misalnya saya bayar 30.000 sedangkan saya kurang sampah. Walaupun itu ada tapi itu om bawa bakat kebun. Warga juga meminta pemerintah memberi keringanan bagi warga yang kurang mampu untuk mengikuti program ini. Ini ada yang sampah yang diangkat, ada yang tidak. Jadi yang berlangganan untuk sampah itu yang bersih, tapi yang tidak itu pasti masih kotor di lingkungan. Jadi belum sepenuhnya. Kalau tanggapan saya, harusnya pemerintah menurunkan itu biaya berlangganan sampah dari 30, pertimbangkan sampai di berapa supaya masyarakat yang kurang mampu masih bisa untuk membayar. Sementara itu, Hukum Tua Leilem Victor Roring mengatakan masih banyak warga yang tidak mengikuti program ini. Ada juga masyarakat yang belum ikut, sehingga masyarakat ini masih membuang sampah sembarangan. Sekalipun kami pemerintah desa telah banyak kali menghimbau masyarakat untuk ikut serta dalam program pemerintah ini untuk sampah tidak dibuang di tempat sembarangan, apalagi di sungai atau di saluran-saluran. Tetapi masih ada saja masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Pemerintah desa meminta warga untuk mengikuti program ini, mengingat di Desa Leilem tidak ada tempat pembuangan akhir atau TPA. Daniel Puak melaporkan dari Minahasa. Balai Pengawas Obat dan Makanan itu eselon 3A. Terus ada lokal. Guna mendukung penguatan sistem pengawasan obat dan makanan (Sispom), Balai Besar POM di Manado menggelar media gathering bersama insan pers di Sulawesi Utara. Kepala Bepom Manado Haryani mengatakan peran insan pers sangat diperlukan untuk mengedukasi masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan akan memberi dampak positif bagi peredaran dan penggunaan obat dan makanan di Sulut. Salah satunya layanan bagi pelaku usaha untuk mempermudah perizinan dan akses di bidang obat dan makanan agar dapat meningkatkan jaminan keamanan produk dan mutu produk. Nah, sekarang kan kita sudah harus ada istilah keterbukaan informasi kan ya.
Jadi teman-teman media yang menyampaikan informasi yang harus tersampaikan kepada masyarakat terkait dengan obat dan makanan ya, mulai dari hasil pengawasan ya, mulai dari informasi produk ya, terus dari pelayanan-pelayanan yang diberikan terutama oleh Balai Besar POM di Manado seperti itu. Nah, dengan pertemuan ini mudah-mudahan teman-teman media bisa menjadi saluran untuk kami menyampaikan informasi kepada masyarakat. BPOM berharap keterbukaan informasi kepada masyarakat mampu menciptakan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing, sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pengawasan obat dan makanan. Tim Liputan melaporkan dari Manado. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sulawesi Utara meminta para alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif SKPP untuk menjalankan tugas pengawasan pada tahapan pemilu 2024. Alumni SKPP yang tersebar di 15 kabupaten telah mengikuti berbagai pelatihan dan BIMTEK terkait pengawasan pemilu, sehingga keberadaan mereka sangat dibutuhkan. Menurut Komisioner Bawaslu Sulut Awaludin Umbola, pemilu 2024 telah memasuki tahapan pendaftaran calon anggota legislatif dan menurutnya tahapan tersebut rentan pelanggaran administratif. Ditambahkan Umbola, jajaran Bawaslu tidak bisa menjangkau sepenuhnya semua tahapan pemilu, maka perlu adanya pengawasan dari semua pihak. Dengan adanya teman-teman alumni SKPP dan Pendidikan Pemilu Partisipatif di 15 kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Utara ini, tentu harapan saya adalah bisa meningkatkan lagi tingkat partisipasi publik di Sulawesi Utara dalam menghadapi pemilu 2024. Banyak persoalan, banyak hal yang kemudian butuh dibersamai oleh rakyat atau publik Sulawesi Utara untuk bisa memastikan bahwa pemilu di Sulawesi Utara bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua. Alumni SKPP diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan pada pemilu 2024. Warga diimbau apabila mendapati pelanggaran pemilu dapat melapor ke Bawaslu Sulut melalui website yang tersedia. Yayak Piri melaporkan dari Manado. Puluhan warga Bitung yang akan ikut ujian kesetaraan paket C mengikuti bimbingan belajar gampang asik dan menyenangkan atau gasing di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Shalom Kelurahan Bitung Tengah, Maesa, Jumat pekan lalu. Salah satu mata pelajaran yang masuk dalam metode gasing yakni matematika. Menurut guru pembimbing, metode gasing sangat membantu guru dan peserta didik saat belajar mengajar. Bagaimana menerapkan metode pembelajaran gasing ini khususnya di matematika dengan membuat suasana belajar itu lebih gampang, asyik dan menyenangkan. Dan itu sangat terbukti dengan saya juga menerapkan di PKBM Shalom. Teman-teman yang ada, siswa-siswa yang ada, mereka sangat semangat, sangat termotivasi dalam belajar. Mereka lebih mengenal lebih baik dalam belajar, bisa berinteraksi dengan guru, bisa lebih aktif, dan membuat suasana belajar itu lebih aktif dan bisa mencapai tujuan proses pembelajaran yang ada khususnya di mata pelajaran matematika. Menurut salah satu peserta, metode ini mempermudah mereka memahami materi dan soal yang dikerjakan. Kesetaraan ini kami merasa sangat senang dengan adanya metode gasing, di mana kita cepat untuk dapat memahami, mengerti akan pelajaran. Bahkan kami pun mendapatkan wawasan yang lebih dari yang kita dapat pikirkan dengan adanya metode gasing ini. Program ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi masyarakat yang belum mengikuti ujian paket C setara SMA SMK agar tergerak mengikuti program ini. Odi Tamburian melaporkan dari Bitung.
Anda masih bersama kami dalam Berita Manado. Bagi Anda yang baru bergabung, kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Warga Desa Leile Minahasa keluhkan biaya angkut sampah yang mahal. Sejak dibuka 1 Mei, KPU Kepulauan Sangihe belum terima pendaftaran calon legislator. Menikmati ratusan terumbu karang dan biota laut di Taman Bawah Laut Bunaken. Komisi Pemilihan Umum KPU Kepulauan Sangihe telah membuka pendaftaran calon legislator DPRD. Sejak dibuka tanggal 1 Mei lalu, hingga saat ini belum ada partai politik yang mendaftarkan caleg mereka. KPU Sangihe menyampaikan telah siap melaksanakan prosesi pendaftaran dan akan memastikan keaslian dokumen yang masuk. Yang harus kami periksa secara detail adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keabsahan daripada dokumen, ya, kasus-kasus yang pernah bermunculan kemarin mengenai ijazah, tentunya itu menjadi perhatian kami, bahkan dokumen-dokumen identitas diri yang memang perlu menjadi perhatian kami. Semua caleg yang mendaftar akan dibagi di 3 daerah pemilihan untuk memperebutkan 25 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Sangihe. Pendaftaran bakal calon legislator ini dibuka hingga tanggal 14 Mei mendatang. Partai politik peserta pemilu diimbau untuk segera memasukkan berkas para calon legislator sebelum tanggal yang ditentukan. Tim Liputan melaporkan dari Kepulauan Sangihe. Puluhan ibu antusias mengikuti layanan KB di Terminal Pal 2 Manado. Pelayanan dilakukan di gerai mobil BKKBN Sulut pada Jumat pekan lalu. Pemasangan alat kontrasepsi pada gerai ini yakni KB IUD dan implan. Menurut warga, kegiatan ini sangat bermanfaat dan mempermudah mereka memasang alat kontrasepsi gratis. Mencegah supaya nyadak tiap tahun. Bu, menurut Ibu bagus nggak ada program seperti ini? Bagus, karena ini meringankan masyarakat. Ini gratis tuh? Iya, kalau di puskesmas bayar. Oh iya. Jadi Ibu baru mau pasang implan kah? Semua buka pasang. Oh, semua buka pasang. Menurut Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, program ini dapat membantu pemerintah dalam menjaga jarak kelahiran anak yang muaranya untuk pencegahan dan pengendalian stunting menuju Indonesia Emas. Kan masyarakat itu sering rutin ke pasar. Ya, kalau nanti di kota Manado ini bisa mengadakan pelayanan di pasar ini, orang yang mau pasang susuk, pasang IUD itu ya sambil pasar aja, mampir pasang IUD, pasang susuk bisa. Karena ada mobilnya yang bisa siap melayani. Nah, pelayanannya gratis. Susuknya sudah kita drop seberapa Pak Wali, Pak Wakil butuh susuk akan kami berikan dari BKKBN. Ibu-ibu juga diberikan penyuluhan kesehatan reproduksi dan edukasi stunting oleh BKKBN. Program ini diharapkan terus ditingkatkan agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Selain itu didampingi Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Sulut, Diano Tino Tandayu. Hasto Wardoyo juga meresmikan gedung serbaguna di Kantor Perwakilan BKKBN Sulawesi Utara. Gedung serbaguna ini nantinya akan difungsikan sebagai tempat dan sarana pelatihan dan pembinaan bagi para ibu di Sulawesi Utara untuk mengentaskan stunting di daerah ini. Tim Liputan melaporkan dari Manado. Menikmati keindahan Taman Nasional Laut Pulau Bunaken selalu membuat para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara berdecak kagum.
Selain menawarkan pantai yang indah, wisatawan begitu dimanjakan keindahan bawah lautnya dengan ratusan jenis terumbu karang dan biota laut yang indah. Tak heran jika taman laut ini sudah mendunia. Tempat ini ramai dikunjungi warga. Wisatawan harus menyewa alat snorkeling untuk melihat langsung terumbu karang serta berbagai jenis ikan yang cantik. Wisatawan juga bisa menikmati spot foto yang bagus untuk dipajang di media sosial. Anda yang ingin datang ke Pulau Bunaken bisa menyeberang dari Pelabuhan Marina Plaza Manado dengan jarak tempuh sekitar 1 jam. Bagi Anda yang ingin menikmati liburan akhir pekan di Manado, Anda bisa menikmati liburan Anda bersama keluarga di Pulau Bunaken. Di sini Anda hanya bisa membayar Rp100.000 saja untuk menikmati panorama alam bawah laut. Cynthia Boyo dan Stanley Ponja melaporkan dari Manado. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Rachel Angelica dan segenap kru yang bertugas undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.